Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo menuai berbagai respon ya teman-teman ya. Ini ada beberapa video yang nunjukin ada kasus atau karyawan yang mengalami pemotongan atau pemutusan hubungan kerja nih teman-teman ya. Waduh, kira-kira seperti apa pendapatnya, terus apa yang terjadi dengan mereka dan apakah ada solusi untuk itu ya teman-teman ya. Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue selalu bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget temuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Nah, ini ada kebijakan baru ya, ini ada sebuah gebrakan lagi yang dilakukan sama Bapak Presiden Prabowo terkait dengan efisiensi anggaran. Yang namanya efisiensi itu harus ada yang dipotong, harus ada yang dikorbankan. Nah, kira-kira siapakah kali ini yang mengalami atau mendapatkan efek dari efisiensi anggaran tersebut ya teman-teman ya. Dan apakah itu sudah difikirkan solusi ke depannya? Kita lihat videonya, tentu saja nanti kita bacakan komentar-komentar dari para netizen nih teman-teman ya. Kita lihat video yang pertama nih. Saya melakukan penghematan, pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong. Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri, yang tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara, dalam konferensi penting oleh negara-negara yang penting. Cukup seminar, cukup kajian cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Forum Group Discussion. Aduh, forum group discussion katanya. Grup WA kali ya Pak, mungkin Pak. Kita lihat ada komentarnya ya. Komentarnya apa nih? Sebenarnya bagus juga kebijakannya memangkas hal-hal yang dianggap kurang penting. Kayak perjalanan dinas ke luar negeri. Nah, itu mungkin bisa diefisiensi budgetnya atau dikurangi. Dilihat dari segi prioritasnya mungkin ya Pak ya. Kita lihat nih ya. Sementara anggota legislatif yudikatif digemukkan. Mana admin Gerindra? Waduh ya. Cukup 1 periode nggak sih? Tuh ya. Yang dipangkas itu gelondongan paling bawah, sedangkan anggota dewan bergelimang harta dan tunjangan. Nih komentarnya ya. Tuh, anak-anak saya belum sekolah dan tidak dapat makan gratis tuh. Malah suami yang honorer kena imbasnya. Kita sekeluarga mau makan apa? Nah ini juga ada video dari salah satu yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ini ada pegawai dari Radio Republik Indonesia kalau nggak salah, ini viral banget videonya. Kita lihat dulu deh ini keluhan si mbaknya nih teman-teman nih. Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan.
karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Aduh, saya nggak bisa berkata-kata lagi. Kita lihat komentarnya langsung, ada 47,8 ribu komentarnya ya. Akun Gerindra hilang. Ini beneran ya beritanya PHK di TVRI sama RRI, maksudnya tuh. Sedih banget lihat masalah efisiensi anggaran ini. Tuh. Biarkan kami para orang tua yang memberi anak kami makanan bergizi, negara cukup membantu dengan menurunkan harga, kebutuhan pokok, dan perbanyak lapangan kerja. Itu sudah cukup Pak Presiden. Nah, ini suara dari netizen juga mewakili suara rakyat juga nih Pak nih ya. Tuh. Presiden dah guys, percaya dah guys ya, siapapun presidennya pasti akan ada konten-konten begini pasti. Ya, efisiensi, turunkan gaji para pejabat-pejabat tinggi, tuh ya. Saya juga bagian dari korban efisiensi. Kita senasib Kak. Aku cuma mikir rezeki Allah yang ngatur ya. Urusan kebijakan pemerintah biar Allah nanti yang mengurus baik buruknya. Nah, ini juga salah satu korban juga nih ya teman-teman ya tuh. Mau efisiensi, hilangkan pensiunan DPR dan kurangi tunjangan anggota DPR, perampingkan menteri dan wakil menteri. Nah, ini ada saran juga dari netizen juga. Ini ada 560 tanggapannya dari komentar tersebut nih itu. Para pejabat di negara ini yang senang ya, kita yang kuli di perusahaan mati-matian kerja tetap semangat Mbak. Tuh nggak salah ya yang milih kabur ke luar negeri. Oh, kemarin ada tagar kabur aja dulu gitu ya tuh. Setuju sekali katanya. Kita lihat lagi ke bawahnya lagi. Nah tuh, ibarat kita memelihara ternak yang harus ngasih makan biar gemuk, tapi bedanya ternak pejabat tidak bisa dijual. Kita lihat lagi di bawahnya ada komentar apa lagi nih ya. Masih ada jalan lain untuk efisiensi. Salah satunya menghapuskan uang pensiun ex anggota dewan. Masa kerja 5 tahun sampai 10 tahun dapat pensiunan, sedangkan PNS kerja puluhan tahun baru dapat pensiun. Tuh. Perkara makan siang satu anak menghilangkan sarapan dan makan malam untuk satu keluarga. Nah, itu beberapa komentar dari netizen nih ya. Kita lihat video yang lain dah. Dino iki dilereni kerja saka TVRI mergo anggarane diblirit. Doa bapakmu Yusuf Salim. Set. Dok. Dadah. Mangkat sik no. Wis malah rasai basi bisa koyo. Lah, santai wae. Sing tenang karo rencanane Gusti. Rezeki kuwi ora mung saka satu arah. Rezeki kuwi saka banyak arah dari yang tidak kita duga. Disyukuri, pasti iki ana keindahan. Tenang wae. Assalamualaikum. Wis tekan kantin kantor TVRI ya. Bu, ngatur nuwun ya. Ngatur kula salah-salah ten TVRI. Ngatur nuwun, Bu. Enggak. Asing masuk Mas. Betul nolong, Bu. Semangat, Bu. Coba, monggo, Pak. Ya. Pak, makasih ya, Pak. Siap. Gimana itu dari sekitar tahun piro, Mas? Kok lihat nangis. Tabah sampai maaf ya kalau ada salah gitu. Siap, amin. Oh, Bro, banyak salah. Sorry. Entah kenapa gue ngelihat video yang si abang ini, gue ngerasa kayak yang apa ya, gue sebagai laki-laki, sebagai tulang punggung keluarga, punya istri, punya anak-anak, punya orang tua yang harus dinafkahin juga. Gue ngerasain ketika gue harus kehilangan pekerjaan seperti si abang ini, gue tahu gimana hancurnya. Ya itu balik lagi, itu namanya kebijakan. Jadi tugas si abangnya untuk tetap semangat, dan istrinya juga harus tetap mensupport, harus tetap bangkit. Karena walau bagaimanapun PHK itu tetap udah terjadi, dan si abangnya tetap kehilangan pekerjaan dan harus melanjutkan hidup untuk anak-anaknya dan istrinya. Ya gue sih cuma bisa berdoa, mudah-mudahan abangnya diberikan rezeki yang lain gitu. Mudah-mudahan siapapun yang nonton konten ini, yang tergerak hatinya buat ngebantu nyariin pekerjaan si abang sama si mbaknya tadi, ya bisa langsung aja cari tahu di akunnya ini. Nama abang itu Bang Yusuf Aditya
Putra Tama. Kalau yang mbak-mbak penyiar RRI tadi juga ada namanya juga. Nanti kalian cari tahu sendiri. Kalian yang memang maksudnya punya rezeki lebih atau tahu lowongan pekerjaan buat mereka mungkin bisa dibantu ya teman-teman ya. Ini kita lihat komentarnya ada 20,5 ribu komentarnya ya. Mas ini adalah salah satu dari ratusan bahkan ribuan orang yang dirumahkan akibat efisiensi anggaran loh Pak. Oke, tetap semangat Bang. Semoga dapat rezeki yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mbok ya tunjangan anggota dewan yang dipotong. Tuh lagi-lagi tunjangan anggota dewan dan juga tunjangan pensiun anggota dewan yang diharapkan untuk bisa diefisiensikan ya tuh. Seharusnya dipangkas itu anggaran pembelian mobil dinas semua pejabat dan pengawalan mewah mereka. Bayangkan beberapa liter BBM yang kita tanggung untuk mengawal pejabat ya tuh. Kalau mau efisiensi itu ya jumlah menteri dipangkas, tunjangan pejabat dipangkas, ini malah dana buat hiring rakyat yang dipangkas. Tuh ya. Perkara makan siang satu anak menghilangkan sarapan dan makan malam untuk satu keluarga. Ini komentarnya sama kayaknya copy paste dari yang tadi ya Kak ya tuh. Gua pilih Prabowo kemarin tapi makin lama harusnya dipangkas itu tunjangan DPR nggak sih? Tunjangan DPR udah banyak di notif nih Pak ya tuh. Gerindra hilang dari TikTok. Nah, kenapa DPRD tidak tersentuh Pak Presiden? Kenapa banyak banget menteri-menteri, wakil menteri dan staf susnya? Pangkas kementerian banyak itu wakil menteri, staf sus pensiunan DPR ya. Lagi-lagi DPR yang dinotif sama rakyat, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini terdengar dan ya ada kebijakan-kebijakan terkait itu ya, teman-teman. We listen, we don't judge. Prabowo pangkas anggaran, Sri Mulyani batalkan beasiswa Kemenku di 2025. We listen, we don't judge. Nah, sekarang kalau ngomongin budget efisiensi anggaran, well, gue di sini nggak mau mencetak sebuah propaganda untuk mengompor-ngompori para warga Indonesia untuk demo ya. Tapi yang jelas, budget efisiensi anggaran ini menyebabkan beasiswa Kemenku 2025 dihapuskan gitu. Nah sekarang ya Bu, pertanyaannya, ini budgetnya sekarang buat apa? Transparan aja udah, nggak masalah. Transparan. Indonesia tuh butuh transparansi. Kenapa? Apa yang akan dilakukan setelah budget ini dipangkas? Apakah untuk partnership dengan kampus-kampus luar negeri untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di lokal, atau untuk makan siang gratis? Udah. Sekarang belak-belakan aja ya. Bu Sri Mulyani, Pak Prabowo udah ngaku aja. Shifting priority-nya ini mau dikemanain, mau kemana gitu. Kenapa dihapus? Sebenarnya itu aja sih. Kalau gue mah, ya nyantai aja. Kalau misalnya gue orang yang kerja di government body, gue terus terang aja. Oke guys, anggaran kita pangkas untuk makan siang gratis gitu. Ini menurut gue warga X juga turut serta dalam masalah ini sih. Suruh siapa lo pade bikin hashtag kabur aja dulu ya. Jadi pemerintah tuh ngelihatnya, oh ini warga kita jangan-jangan ada yang akan kabur pakai dana pemerintah. Ya gue pribadi di sini bukannya mau ngompor-ngomporin kalian untuk kabur ke luar negeri lewat jalur pendidikan ya. Ya cuman kalau kalian punya dana pribadi lewat jalur mandiri, that's okay sih. Tapi kalau lewat dana rakyat, lewat beasiswa dari pemerintah Indonesia yang wajib balik ke Indonesia, tapi lo gak mau balik ke Indonesia, itu lo namanya puki. Nah balik lagi ke topik pembicaraan soal dihapuskannya beasiswa Kemenku 2025 ini. Ya udah pemerintah tuh transparan aja, belak-belakan aja, nggak usah nutup-nutupin. Oh prioritasnya ini untuk karena ekonomi sekarang lagi nggak stabil, jadi kayak untuk wah trot. Terus terang aja Bu, ya Bu, terus terang aja Bu. Bu Sri Mulyani orang Lampung kan, belak-belakan aja Bu. Ya, nggak usah kayak sekarang kesana, kesini, sana, sini. Semangat buat warga Indonesia.
maksudnya semangat untuk kabur ke luar negerinya. Aduh, ada akun Bima Yudo yang kemarin viral dengan mengomentari jalanan di Lampung akhirnya diperbaiki ya. Salam dari Lampung juga nih Bim. Kita sama-sama Lampung. Bu Sri Mulyani juga dari Lampung kan ya. Tadi kata Bima begitu ya Bu ya. Nah, ini si Bima di sini cuman pengen mempertanyakan kira-kira kalau misalnya anggarannya dipangkas, kira-kira arahnya mau kemana gitu kan? Mau untuk apa gitu kan ya? Harus jujur, harus terang-terangan, harus belak-belakan gitu kan ya. Kita lihat komentarnya ada 3.371 komentar ya. Nggak ada negara yang jadi maju karena makan gratis, tapi semua negara maju karena pendidikan gratis ya itu. Nyesel gue milih, aduh makan gratis ya. Kenapa Prabowo memaksakan program makan siang gratis? Ditawarin pendidikan gratis, pilih makan siang gratis. Nah sekarang pendidikan dijadiin prioritas pendukung kan, komen ya tuh. Bahkan pendidikan dan kesehatan hanya menjadi prioritas pendukung. Harap dibaca dulu guys, ini yang dipangkas beasiswa Kementerian Keuangan, Ministerial Scholarship ya. Beasiswa ini untuk pegawai terbaik Kementerian Keuangan yang mau meneruskan kuliah ya. Nih ya, ingat banget ya, gue ingat sumpah pas di Pilpres ada yang bilang gini ya, Prabowo banyak duit, penghasilannya 22 T per tahun, jadi nggak pakai potong anggaran apapun buat makan gratis. Ya tuh. Lagian gaji Kemenku yang paling tinggi tuh. Efisiensi anggaran rapat-rapat di hotel, perjalanan dinas, gede banget ya budgetnya. Ngapa ngalahin pendidikan yang notabene demi kemajuan bangsa? Oh, oke, maksudnya potong aja tuh anggaran rapat atau perjalanan dinas yang notabene gede banget. Kenapa mesti motong beasiswa sih? Gitu maksudnya ya tuh. Bayangin uang ratusan triliun cuman berakhir di septic tank. Tuh. Tapi jujur ya, makan siang gratis ini program bagus menurut gue ya. Karena nggak semua anak dapat gizi yang baik dari keluarganya. Terlebih lagi banyak siswa dari keluarga yang nggak mampu, bahkan makan di rumah aja susah. Nah, ini dari yang mendukung ya kan tuh. Dapat dari X yang dipangkas IKN 75% ya, Kemen PU 73%, Kemen Perumahan 69%, Haji 66%, Kemenko Pangan 62%. Yang tidak kena pangkas itu apalagi nih Bang nih, kita lihat yang tidak kena pangkas apa ini ya. Polri, Kemenham, Badan Gizi Nasional, dan Kejagung. Kita lihat nih, ternyata 11/100 itu nggak salah guys. Nah, anggaran untuk anggota DPR RI pangkas enggak. Lagi-lagi DPR RI dinotif sama masyarakat ya tuh. 2024 oke gas, 2025 mana gas. Setiap kebijakan pasti akan ada gejolaknya. Mudah-mudahan tidak sampai menimbulkan hal-hal yang anarkis ya teman-teman ya. Dan apapun yang dilakukan sama pemerintah ini mudah-mudahan adalah tujuannya untuk kebaikan rakyat ya teman-teman. Kita berdoa mudah-mudahan kayak keluarga atau saudara atau kerabat kita yang jadi korban pemutusan hubungan kerja bisa segera mendapatkan pekerjaan lain yang lebih layak. Dan mungkin ada solusi-solusi dari kebijakan-kebijakan yang diambil sama Pak Prabowo ya teman-teman ya. Di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang udah like, comment, and subscribe, jangan lupa juga tuh diaktif notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.